mutawatir tentang meminta izin ziarah kuburan ibunda Nabi diizinkan, tapi untuk meminta ampun tidak diampunkan. Maka menurut tafsir Ibn Katsir begini. Tadi ada yang ngomong, siapa itu yang ngomong? Aneh minta ditampilkan redaksinya. Tidak ada yang ngomong Ibnu Katsir, Ustaz. Saya tidak pernah ngomong. Ana di sini pakai laptop, Ustaz, dan dalil yang ana sampaikan ke antum ana baca dari sini dan tidak ada Ibnu Katsir. Coba ente on cam. Apa yang ente baca ente on cam? Yang ana baca yang pertama, hadis yang pertama tadi. Inna abaka finnar. Udah, itu udah selesai itu. Itu udah selesai. Kita lagi bahas tentang itu aja, tidak ada Ibnu Katsir, Ustaz. Meminta ampun tidak diampuni, korelasi ayat surat At-Taubah 113 dengan ibunda Nabi di mananya? Coba tampilkan redaksinya. Saya mau tanya begini, Ustaz. Kita mau lihat laptop antum, bukan? Ya, ini istidlalnya kami, Ustaz. Ini istidlalnya kami, makanya saya tanya. Ada ndak doa yang ketika Nabi minta ampun kepada dia, tapi Allah larang? Ada ndak? Allah larang, bukan Nabi tidak mau ini. Nah, berarti Allah sudah larang. ketemu Ustadz Maning, Afwan, udah Ya, ketemu. siap. Berarti Siap, istidlalnya Salafi kemudian dikorelasikan dengan ziarah Nabi kepada ibunya, itu maktu di situ tidak ada korelasinya. Betul? Gimana itu, Ustaz? Korelasi istidlalnya antum yang dibawa tadi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tema atau materi ziarahnya Nabi kepada ibundanya, betul? Itu dulu aja, dialektikanya di situ dulu. Jadi Ini kenapa nggak masuk? Pembahasan itu di luar tema yang 13 surat Taubah di luar ini tema. harus disimpulkan dulu sebentar. Ibunda Nabi itu tidak taklif risalah Nabi. Beliau sudah meninggal ketika Nabi masih kecil, artinya Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Itu satu. Nah, itu kan di situ. Apakah ibunda Nabi ini termasuk ahlul fatroh? Nah, itu kan debatable. Tadi dibilang begitu. Makanya jangan lompat dulu kepada istidlal bahwasanya Nabi memberikan orang kafir, karena nanti korelasinya nggak nyambung gitu loh. Nah, kalau korelasinya saja tidak nyambung, kemudian dipaksakan untuk dibahas, maka implikasinya tidak jelas begitu loh. Coba kita bisa masuk wilayah satu dulu, kemudian kita mau didialektikakan seperti apa begitu loh. Karena tadi udah intinya begitu, Bang Ustadz Maning, begitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa Ustaz, bisa kami simpulkan istidlal antum, istidlal Salafi menggunakan ayat tersebut itu nggak nyambung, karena pada prinsipnya materi yang kedua yang tadi sampean bawa tentang ziarah Nabi kepada ibunya itu bisa kita bahas lebih dalam seperti tadi. Karena satu, ibunda Nabi tidak terkena risalah karena Nabi diutus itu setelah ibunya meninggal. Kedua, apakah ibu Nabi ini termasuk ahlul fatroh? Nah, silahkan diperdebatkan di situ. Begitu, biar runut gitu loh, Bang Maning, nggak lompat-lompat. Oke, lanjut. Oke, sekarang gini ya, kita sepakati dulu ya, kita bahas soal tema ahlul fatroh aja ya. Bib Hadi gimana? Siap, Bib Hadi? Siap, insya Allah siap. Kan dari tadi dibilang ini di luar konteks ini udah. Ya. Maksudnya sekarang supaya tidak melebar ke sana kemari, kita tetapkan aja subtemanya tentang ahlul fatroh. Ustadz Maning siap? Silakan Ustadz. Cuman begini Ustadz. Sekarang ini begini. Sebentar gini. Kalau Ustadz Maning ingin memberikan argumentasi, ini kan dulu kalau memang masih iskal dengan ahlul fatroh, itu nanti bab yang lain. Kita mau bahas soal ahlul fatroh. Gini Kira-kira siap nggak? Yang saya maksud begini Ustadz, masalah ahlul fatroh kita tidak ada khilaf di sini. Ahlul fatroh tuh ada. Cuman yang kita permasalahkan di sini, posisi ibu dan ayah Nabi ini masuk ahlul fatroh atau tidak? Kan begitu. Sana akan pembahasan nanti itu masuk ke dalam variabel pembahasan gitu kita. Iya, ini maksud anak. Kalau kita bahas ke ahlul fatroh, apa yang mau kita bahas? Oke. Coba saya tanya bentar, saya ngomong bentar. Sebentar. Tadi poinnya sudah jelas saya sampaikan. Kalau misalkan
kesimpulannya ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang tidak menerima risalah Nabi, atau beliau ini wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nah, itu dulu batasannya. Coba kita kasih red line-nya dulu, garis merahnya kayak gimana. Kalau misalkan memang patokannya itu dasar berpikir begitu, berarti sebelum Nabi diutus semua itu adalah ahlul fatrah yang ketika meninggal dunia beliau istilahnya belum mendapatkan risalah Rasul. Nah, betul, termasuk ya. kakek Nabi, ayah Nabi, dan ibu Nabi. Nah, Begitu kita kira. tapi apa nih, Ustaz? Enak pembahasannya. Ya, sebelum lanjut Ustaz, tapi untuk kami semua orang yang hidup di atas zamannya Nabi sampai Nabi Ibrahim, mereka itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi sudah sampai ajaran kepada mereka. Itu istidlal kami ya, istidlal kami. Kami tidak paksakan, maksudnya seperti itu, Ustaz. Jadi itu yang saya mau ingatkan. Nah, Oke, tapi begini Mas Mani, begini. Sebelum Nabi Muhammad diutus, apakah setiap ajaran Nabi itu berlaku kepada kaum setelahnya? Kan tidak. Artinya setiap Nabi Gimana, itu diutus berdasarkan kaumnya masing-masing. betul. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ya kan, seluruh Nabi itu untuk kaumnya masing-masing, betul kan? Nah, apakah ahlul fatrah itu tertaklif kepada syariat Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim? Nah, itu seperti apa? Karena semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya, Pertanyaannya, apakah kaum Quraisy itu umatnya Nabi Ibrahim? Gitu aja selesai. Nah, begitu. Apakah kaum Quraisy itu umatnya Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Kan begitu. Istidlalnya harus konkret gitu loh, Bang Maning, Ustadz Maning. Begitu kira-kira. Fadol. Kalau setahu saya, ini setahu saya, yang diajarkan oleh guru-guru saya, semua orang tua Nabi itu sudah sampai kepada mereka ajaran daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kami pun mengikuti itu, bahwasanya karena begini, ya Allah, ini susahnya. Ini kan hadisnya sudah seperti ini, syarahnya juga dari Imam Nawawi juga sudah seperti ini. Cuman yang kita nafsirin lagi, jadi repot ini. Saya mau tanya sedikit aja Bang. Ada Nggak nggak? repot. Bilang aja, itu kaum Arab Bani Quraisy itu apakah umat Nabi kepada mereka dakwanya Nabi Ibrahim? Apakah umat Saya Nabi sudah Ibrahim atau bilang, bukan? Ustaz. Kan tadi antum Saya sudah bilang jawab tadi. sudah sampai dakwanya Nabi Ibrahim kepada mereka bangsa Arab atau kaum Quraisy. Sekarang pertanyaannya saya balik, apakah kaum Quraisy itu umatnya Nabi Ibrahim? Gitu aja. Kan antum bilang udah sampai dakwah yang bagaimana? Emangnya setiap nabi yang sebelum Nabi Muhammad boleh kepada kaum-kaum setelahnya itu dakwanya? Kan nggak boleh. Setiap kaum pada kaum masing-masing. Kan perajarannya Nabi Muhammad berlaku sampai nanti ada Nabi Muhammad, baru ajarannya berubah kepada ikut Nabi Muhammad, Ustaz. Siapa Atau bilang gimana, Kak? di kita mana ajaran Nabi Ibrahim berlaku sampai begitu, ketika Ustaz. Nabi Bagaimana, Kak, Ustaz? Coba mana di kita Saya mana nggak tahu juga, ajaran Ustaz. Nabi Ibrahim itu berlaku sampai ketika munculnya Nabi Muhammad. Itu pertanyaan, Beb. Itu pertanyaan, Beb. Iya, saya bertanya nih, Bib. Kenapa bertanya, antum bertanya. sedikit Gimana kita? gimana Saya pertanyaan? bertanya. Kalau gini, Beb, kalau orang Sulawesi intonasi dan nadanya emang seperti itu, Beb. Sana juga Iya, punya saya banyak bertanya, kenapa selalu minta kita orang bertanya? begitu. Ya nggak apa-apa, Baik, Bang baik, Mani. Mas. Ini kan Silakan kita bertanya, Ustaz Manik. Silakan bertanya. Saya bertanya, memangnya kalau misalnya ajaran Nabi, ini misalnya Nabi ini Nabi A lagi bawa ajaran, tiba-tiba datang si B, apakah ajarannya tidak berpindah? Kan berpindah. Datang ajaran berikutnya baru berpindah dong. Atau gimana? Begini, kalau misalkan memang itu berpindah, pertanyaannya apakah umat tersebut taklif atau apa ya, terbebani dengan syariat Nabi tersebut? Itu kan debatable, Ustaz Mani. Maksudnya tersebut Karena siapa ini? Nabi sebelumnya atau Nabi yang sekarang? Iya, Nabi sebelumnya dong. Oh Nabi tidak, Ustaz. sebelumnya dong. Kembali ke Nabi yang sekarang. Kalau memang sudah ketemu sama yang sekarang.
Betul, kalau memang sudah ketemu. Ini yang kita bahas itu yang belum ketemu dengan Nabi yang belum ketemu diutus kan? berikutnya. Nah, kalau Nah, kami, istidlalnya kami, Ustaz, yang belum ketemu ini sama Nabi Muhammad, itu mereka mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim, karena ajaran Nabi Ibrahim sudah sampai kepada mereka. Itu istidlalnya kami. Siapa itu mereka? Yahudi, umat Yahudi Ya atau orang siapa? tua Nabi, Ustaz. Loh, kalau orang tua Nabi ini belum sampai dakwanya Nabi Ibrahim kepada mereka tuh belum sampai. Ini jaraknya Belum 4.000 sampai, Ustaz. tahun. 4.000 Belum sampai, tahun Ustaz. ini jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Ustaz? Waalaikumsalam. Oh, begini, Ustaz. Ini dulu. Ini karena mau maghrib, Anda mau tanya dulu, Ustaz. Ajarannya Nabi Ibrahim belum sampai ke orang tua Nabi? Sekarang saya mau tanya. Kenapa bukan Nabi Isa saja? Enggak, Nabi Ibrahim ajarannya Nabi Ibrahim. Enggak, kenapa bukan Nabi Isa saja? Ustaz. Padahal Nabi Isa lebih dekat masanya loh. Enggak, Iya, ini Nabi Isa tuh untuk orang Yahudi, Bang. Iya, betul. Sebentar. Nah, Gini, kan waktu itu belum ada. Ini agak rancu ini. Iya, ini Maning mungkin saya tanya. bilang, sebentar, Ustaz Maning. Iya. Apakah ajaran itu Aduh, sampai? Nah, nah. itu bukan substansi hukumnya, Bang. Kalau Iya, misalkan Ustaz. ajaran itu sampai, istilahnya ajaran Yesus pun sampai kepada ke orang Eropa. Tapi apakah itu taklif kepada kaum tersebut? Nah, itu patut dipertanyakan, begitu loh, karena Kalau sampai konteksnya ajaran tersebut setiap harus taklid, Ustaz. Harus mengikut ke situ. kalau setelah Nabi Muhammad memang begitu. Ini yang saya Aturannya, maksud Bang. begini, Ustaz. Wajib. Ustaz ini mau maghrib Nah, di sini, kalau Ustaz. Bentar dulu, Ustaz. Iya. Udah mau maghrib di sini, Ustaz. Nih, jangan dipotong dulu. Ustaz baru sedang menjelaskan. Kalau untuk Fadal, umat Nabi fadal, fadal. Muhammad memang sampai kepada seluruh alam. Tapi kalau Nah, Nabi-Nabi sebelumnya kepada umat-umat tertentu, selesai umat itu selesai. Ini pertanyaan Anda simpel aja, Ustaz. Sebelum Anda pergi sholat ini, Ustaz, karena mau maghrib. Ini, Ustaz, pertanyaan Anda simpel. Maksudnya begini, Ustaz. Apakah ajarannya Nabi Ibrahim tidak sampai kepada kepada orang tua Nabi? Kalau misalnya sampai, berarti apakah mereka bisa meninggal dalam keadaan ahlul fatrah, antara mereka kufur atau tidak? Sekarang begini, dalam hadis Nabi bilang ada orang yang selamat yaitu antaranya ahlul fatrah. Ini ahlul fatrah yang dimaksud oleh Nabi siapa kalau begitu? Orang gila, anak-anak, Ada, ah? Orang mana? orang Coba gila, jelaskan. anak-anak, nah sampai ajarannya sampai Orang gila anak-anak, ahlul fatrah juga ada tuh. Ahlul fatrah disebut dalam hadis. Ahlul fatrah nanti bisa jelaskan kaum mana coba? Sebutkan nama kaum yang inti bilang ahlul fatrah. Coba. kami meyakini ahlul fatrah itu anak-anak, orang gila, Nah, orang itu yang bukan belum ahlul sampai fatrah. ajarannya. Di dalam hadis, ini belum paham hadisnya. Di dalam hadis Musnad Imam Ibn Hanbal ada 4 golongan yang selamat, yaitu orang gila, orang tuli, orang yang sudah pikun, ya, ataupun anak-anak belum balik ya. Di sini sebutnya di dalam hadis orang yang tua, orang yang pikun. Dan yang ketiga, yang keempat adalah orang yang hidup di zaman tidak ada nabi, kenabian atau ahlul fatrah. Disebut oleh Nabi sebagai ahlul fatrah di situ. Nah, Ustaz, Jadi kalau nanti- ente bilang ini, bahwa Ustaz. ahlul fatrah itu Ini, adalah anak-anak orang gila, bukan. Ini beda golongan. Ini mau maghrib, Kalau Ustaz, orang ya? gila, Ustaz. sebentar Ustaz Maning. Kalau Waduh, orang udah gila, sholat maghrib, saya bisa. Dia salah memahami ayat hadis. lalahu itu. Ya udah. Enggak, Ustaz. Maksudnya begini, Ustaz. Pola pikirnya kita begini, Ustaz. Kalau dia masuk di ahlul fatrah, berarti kan selesai. Antum, kita semua berpikir bahwasanya, oh, orang tua Nabi semua di surga. Tapi kan bagi kami, ajarannya Nabi Ibrahim sudah sampai kepada orang tuanya Nabi. Yang saya tanya sama sampai. Ya ini Ustaz, saya tanya dulu nih. Saya Di mana sampainya? Ini saya tanya. Umatnya aja beda kok. Ustaz Ustaz, Maning. bentar dulu, Ustaz Ustaz. Maning, bukan. Iya. Saya udah Nanti bilang sebentar, tadi, Ustaz. bukan masalah sampai atau tidak sampainya. Masalahnya itu syariat Nabi Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim itu taklif enggak sama Bani Quraisy. Begitu loh. Itu yang
sholat asar nih, maaf. Oh iya iya. Siap. Ya.